Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Hindu. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Sebelum Bapak lanjutkan, izinkanlah Bapak mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan berbahagia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Yang kedua, peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu di India, yaitu Kerajaan Maurya, Kerajaan Gupta, Kerajaan Andhra, dan Kerajaan Pallava. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan yang pertama. Kita akan berbicara tentang peninggalan agama Hindu di India. Peninggalan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman Weda, yang kedua zaman Brahmana, dan yang ketiga adalah zaman Upanishad. Zaman Weda. Zaman Weda ditandai dengan kedatangan suku bangsa Arya ke lembah Sungai Sindhu. Diperkirakan datang sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa Arya terus menempati lembah Sungai Sindhu sehingga menyebabkan bangsa suku asli yaitu bangsa Dravida tersingkir. Nah, akibat tersingkirnya itu, suku bangsa Arya membawa perubahan dan peradaban pengetahuan tentang Hindu. Saat itulah bangsa Arya berhasil mengkodifikasi kitab mantra menjadi Caturveda yang terdiri dari Rigveda berjumlah 10 mandala terdiri dari 10.552 mantra. Kitab ini merupakan kitab tertua. Kitab ini mengandung pengetahuan suci yang berkaitan dengan nyanyian-nyanyian pemujaan. Kitab Rigveda disusun oleh Maharsi Pulaha. Samaveda terdiri dari 1875 mantra. Samaveda Samhita dikenal sebagai kitab yang berisi himpunan mantra Saman, pengetahuan suci tentang irama dalam mengembangkan mantra-mantra Weda. Samaveda dihimpun oleh Maharsi Jaimini. Yajurveda, kitab ini terdiri dari 1975 mantra. Kitab ini berbentuk prosa yang isinya berupa rapal, doa, dan pelaksanaan upacara. Kitab ini disusun oleh Maharsi Vaisampayana. Yang terakhir adalah Atharvaveda. Kitab ini terdiri dari 5.987 mantra, berbentuk prosa yang isinya berupa mantra-mantra yang kebanyakan bersifat magis sebagai tuntunan hidup kita sehari-hari. Atharvaveda disusun oleh Maharsi Sumantu. Yang kedua, zaman Brahmana. Agama Hindu banyak dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual yang ahli dengan Weda yang disebut dengan kaum Brahmana, di mana kelompok Brahmana inilah yang memiliki peran dan andil sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pada zaman Brahmana, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Selain itu, kaum Brahmana saja yang berhak memimpin upacara keagamaan pada masa zaman Brahmana. Zaman Brahmana ditandai dengan adanya upacara persembahan masyarakat kepada para dewa dan dengan disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur. Yang ketiga, zaman Upanishad.
Di zaman Upanishad, banyaknya filsuf yang lahir pada masa itu dan masyarakat mulai mendalami hakikat sebuah kehidupan, yaitu karma atau perbuatanlah yang akan menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga pengetahuan tentang rahasia Brahman dan Atman menjadi pokok pikiran pada masa itu. Pada masa inilah masyarakat mulai menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap kebiasaan ritual upacara karena tidak berhenti pada upacara saja dan saji saja, melainkan hakikat hidup yang sangat penting untuk dipahami dengan baik. Pada zaman inilah kemudian lahir konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan purana. Pokok ajaran yang berkembang adalah Brahma Tattva, pengetahuan tentang rahasia Tuhan, dan Atma Tattva, pengetahuan tentang rahasia Atman, yang kemudian Atma Tattva berkembang menjadi Karma Pala Tattva, Punarbawa Tattva, dan Moksha Tattva. Kita akan lanjutkan anak-anakku sekalian dengan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di India. Kita mulai yang pertama, Kerajaan Maurya. Dinasti Maurya diperkirakan berdiri sekitar tahun 3020 sebelum Masehi. Peninggalan agama Hindu pada masa Kerajaan Maurya, kehidupannya sangat sejahtera dan harmonis. Kerajaan Maurya didirikan oleh Chandragupta, di mana Kerajaan Maurya mengalami masa kejayaan dan mampu berkembang dengan pesat sehingga menjadi sebuah kerajaan yang besar, mampu membawa kehidupan masyarakatnya dan kehidupan keagamaan dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat harmonis. Sejarah Chandragupta yang dikenali juga sebagai Sandrokotos, dalam bahasa Latin disebut sebagai seorang pegawai kerajaan yang berkhidmat kepada kerajaan Nanda. 2. Kerajaan Gupta. Kerajaan ini lahir setelah perkembangan dan kekuasaan dinasti Maurya. Kerajaan Gupta diperkirakan berdiri sekitar pada abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut mengalami perkembangan sangat pesat dan pernah mengalami masa kejayaan, yaitu puncak kejayaannya pada masa kekuasaan dari Samudragupta. Kehidupan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber ajaran dan aturan kerajaan bersumber dari ajaran Weda. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tersebut mengalami krisis dan kemunduran yang sebagai akibat adanya konflik sosial yang sering terjadi pada saat zaman Kerajaan Gupta. Yang ketiga, Kerajaan Andhara. Perkembangan nilai-nilai ajaran dan tradisi Weda berkembang dan diterapkan pada masa Kerajaan Andhara. Kerajaan Andhara secara geografis berada berdekatan dengan Sungai Godavari. Perkembangannya terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Krishna I, kerajaan ini berusaha untuk mendirikan bangunan suci agama Hindu dalam bentuk kuil. Bukti peninggalan tersebut berupa bangunan suci yang bernama Kuil Kailasa, tempatnya ada di Ellora. Nah, itulah anak-anakku tentang kerajaan yang ada di India yang menganut paham Hindu dulu. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, peninggalan agama Hindu di Cina. Di Cina tidak banyak peninggalan agama Hindu, namun untuk mengetahui ada beberapa yang Bapak akan jelaskan sebagai pemahaman atau pengetahuan buat anak-anakku sekalian. Peninggalan agama Hindu tidak hanya terjadi di India saja, namun tetapi juga berkembang perjalanannya sampai ke negeri Cina. Pada masa ini diceritakan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh kekuasaan dinasti Han sekitar 206 sampai 221 Masehi. Pada masa kekuasaan tersebut dinasti Han, yaitu yang dipegang oleh Kaisar Cina, memberikan izin kepada para kaum Brahmana datang ke Cina untuk mengajarkan tentang ajaran Weda. Kedatangan
para Brahmana ke negeri Cina dalam mengajarkan ajaran Weda mulai berkembang di negeri tersebut. Nah, itulah sedikit perkembangan agama Hindu di Cina. Anak-anakku sekalian, sebagai pengetahuan, kemudian kita akan lanjutkan tentang peninggalan agama Hindu di Indonesia. Kita mulai dari Kalimantan Timur. Perkembangan agama Hindu di Indonesia pertama kali dimulai dari Kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah terjadi sekitar tahun 400 Masehi. Sejarah tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa prasasti Yupa. Yupa tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi peringatan dan pelaksanakan yadnya oleh Raja Mulawarman. Yupa tersebut sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Tempat pemujaannya bernama Waprakeswara, yaitu suatu persembahan sapi kepada kaum Brahmana sebanyak 20.000 ekor sebagai bentuk yadnya kepada kaum Brahmana. Kemudian di Jawa Barat, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan ada sekitar tahun 5000 atau abad ke-5. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, rajanya yang sangat terkenal membawa perubahan dan mampu mensejahterakan rakyatnya adalah raja bernama Purnawarman. Bukti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara berupa prasasti seperti prasasti Ciarution, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Ciaten, dan Lebak. Semua bukti prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa serta menggunakan atribut Dewa Siwa. Dalam cerita tersebut sangat jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja kemahakuasaan Tuhan dalam wujud Trimurti. Ketiga, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan, yaitu Mataram kuno, yang dibuktikan dengan beberapa ditemukannya sebuah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta memakai huruf Palawa. Prasasti Tukmas tersebut berisi atribut kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Trimurti, seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Keyakinan memuja Trimurti juga disebutkan dalam prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa. Prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka atau 576 Masehi dengan sebutan Candra Sengkala yang berbunyi Sruti Indrayasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Sri Kandi di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi dan Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 856 Masehi adalah merupakan bukti bahwa adanya perkembangan agama Hindu yang sangat pesat terjadi di Jawa Barat. Kemudian kita lari ke timur, yaitu di Jawa Timur. Di Jawa Timur dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau Dinoyo dekat kota Malang. Prasasti Dinaya berbahasa Sanskerta dan ditulis memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Sima pada tahun 760 Masehi yang dilaksanakan oleh para ahli Weda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri. Dewa Sima adalah salah satu raja dari kerajaan Kanjuruan. Selain itu, ada Candi Mendut, adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua daripada kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 929 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa yang bergelar Sri Isona Tunggal Dewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Sebagai pengganti daripada Empu Sendok adalah Dharma Wangsa.
Selanjutnya muncullah Kerajaan Airlangga yang memerintah di Sumedang tahun 1019 sampai 1042, yang juga adalah penganut Hindu yang setia. Kemudian di tahun 1042 sampai 1222 berdirilah Kerajaan Kediri sebagai pengambang agama Hindu pula. Dan pada masa kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya kitab Semarandana, Bharatayuda, Lubdaka, Warta Sancaya, dan kitab Kresnayana. Di tahun 1222 sampai 1292 berdirilah Kerajaan Singosari. Pada zaman Kerajaan Singosari ini didirikan sebuah candi yang disebut dengan Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari sebagai peninggalan kehinduan pada zaman Kerajaan Singosari. Kemudian pada akhir abad ke-13 berakhirlah masa Singosari dan muncullah Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara. Keemasan Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan agama Hindu. Berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur. Di samping juga munculnya buku Negara Kertagama. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Dengan patihnya, yaitu Sri Gajah Mada, yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1357. Pada masa ini, Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung, hingga Nusantara Timur. Pada masa Raja Hayam Wuruk, rakyat Majapahit mengalami hidup yang damai, sejahtera, karena pada masa tersebut pertanian mulai dibangun dan dibantu oleh kerajaan dengan dimulainya perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Disebutkan bahwa pada masa Hayam Wuruk adalah merupakan penganut agama Hindu, Siwa dan Buddha yang dapat bersintis krimu atau bekerja sama. Hal ini diungkapkan oleh Empu Tantular dalam bukunya, yaitu Sutasoma atau Purusada Sastenta, yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhanu Dharma Mangru, yang artinya di antara pusparagam agama adalah kesatuan pada agama yang mendua dan tidak ada kebenaran yang mendua. Lanjut, Bali. Peninggalan sejarah agama Hindu di Bali. Ada beberapa catatan sejarah juga menguraikan bahwa penduduk asli Bali telah ada dan berkembang dari abad pertama. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti arca siwa yang bertipe sama dengan arca siwa di Dieng, Jawa Timur, yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian lontar-lontar di Bali bahwa Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kahyangan 3. Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan, dan Sanggah Kemulan sebagai termuat dalam Usana Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kahyangan 3. Dan sebagai penghormatan atas jasa beliau, dibuatkanlah Pelinggih Manjangan Saluang. Beliau mengalami moksa di Pura Silayukti. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, itulah yang bisa Bapak jelaskan hari ini terkait dengan sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan anak-anakku sekalian dimanapun berada. Sebagai generasi muda harus mengetahui dan memahami sejarah agama Hindu. Sebagai akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.